Bertahun-tahun setelah lulus SMA, teman sebangku yang saya taksir menjadi bintang besar. Kami bertemu kembali di reuni kelas. Dia tampak acuh tak acuh. Bolehkah saya bertanya, apakah semua orang mengira Bai Ningbing sudah melupakan saya sampai berita kematian saya yang tidak terduga tersebar? Saudara Chai Kun sedang membereskan barang-barang peninggalan. Tanpa sengaja menemukan surat cinta yang ditulis Bai Ningbing untukku di masa lalu. Cinta rahasia itu terlalu pahit. Aku tidak ingin menyukaimu lagi. Lihat lagi ke bawah. Ada satu baris tulisan kecil. Sudahlah. Aku bohong. Malam itu, berita Bai Ningbing bunuh diri karena cinta menjadi trending topik. Ketika aku membuka mata, aku kembali ke reuni kelas. Hari itu, aku menatap Bai Ningbing yang tampak dingin di depanku. Dengan ragu-ragu, aku mengeluarkan ponselku dan mengiriminya pesan. Detik berikutnya, perhatian khususnya berbunyi Bai Ningbing. Aku meninggal di hari bersalju yang lebat. Saat keluar mencari inspirasi, tidak sengaja tersesat. Terjebak di gunung dan bertemu salju, meninggal karena kedinginan. Mati kedinginan dengan sangat tidak terhormat. Saudara Chai Kun bergegas datang setelah menerima berita itu. Saat mengklaim jenazah, dia menangis terseduh-seduh. Itosei, bagaimana kamu tega meninggalkanku begitu saja? Aku pergi? Bahkan jika Bai Ningbing tidak mengingatmu, kamu masih memilikiku. Jiwaku melayang di udara. Setelah mendengar kata-kata ini, jari-jariku terasa malu. Jika saja aku belum benar-benar mati. Aku ingin bergegas menutup mulutnya. Paman orang itu sudah mengatakan, itu adalah kematian yang tidak disengaja. Mengapa di mulutnya menjadi seperti aku patah hati dan tidak bisa berpikir jernih? Tidak bisakah kamu meninggalkanku dengan sedikit kejujuran di dunia? Tapi jelas, Chai Kun tidak berpikir demikian. Entah mengapa, dia bersikeras bahwa kematianku ada hubungannya dengan Bai Ningbing. Mengeluarkan ponsel, Chai Kun langsung menelepon. Telepon Bai Ningbing berdering lama sebelum diangkat. Halo telepon. Dari sana terdengar suara wanita yang manis. Sepertinya baru saja dibangunkan dari tidurnya. Ada apa mencariku? Aku baru saja selesai syuting semalaman tadi malam. Memotong perkataannya dengan nada sedih. Meninggal setelah mengucapkan kata-kata itu. Aku mendengar keheningan yang lama dari ujung telepon sana. Meskipun aku sudah menjadi hantu, namun hatiku masih tidak bisa menahan diri untuk merasakan secercah harapan. Bagaimana reaksi jika dia tahu aku meninggal? Apakah dia akan sedih? Atau mungkin dia akan berpikir bahwa aku hanyalah orang yang tidak penting yang meninggal? Lagi pula, di pesta reuni teman sekelas beberapa hari yang lalu, sikapnya terhadapku sangat dingin. Menghadapi sorakan orang-orang di sekitarnya, dia hanya bertanya dengan dingin. Maaf, siapa kamu? Mengucapkan kata-kata itu membuat udara di sekitarnya seolah membeku. Bertemu dengan tatapannya yang acuh tak acuh. Aku hanya merasa keberanian yang susah payah kukumpulkan sebelum keluar rumah langsung berubah menjadi kehampaan. Akhirnya aku hanya bisa membuka mulutku, mengeluarkan kalimat tidak apa-apa. Lalu menundukkan pandangan dan tidak berani menatap lagi. Sebenarnya bukan berarti aku tidak bisa memahaminya. Sekarang dia sudah menjadi bintang top. Dia sudah lulus dari kita selama 6 tahun. Dia tidak ingat aku. Itu bagus? Kalau tidak, aku selalu merasa bersalah padanya dia. Apakah kamu tidak mendengar aku berbicara? Ujung telepon sana lama tidak bergerak. Bertanya dengan menangis. Aku bilang meninggal. Dia meninggal. Tiba-tiba dari seberang terdengar suara benda berat jatuh. Sepertinya menggigit giginya dengan erat. Bahkan nadanya pun bergetar. Aku tidak percaya. Detik berikutnya telepon dimatikan. Melihat telepon yang dimatikan, sambil menangis dan terisak. Setelah mengirimkan laporan kematianku kepadanya, dia langsung memblokirnya. Aku ingin menghiburnya. Tetapi tangan yang kurentangkan langsung menembus tubuhnya. Akhirnya aku hanya bisa menepuk bahunya dengan ringan dari udara.
Jangan menangis. Anak bodoh. Setelah aku mati. Hari kelima, Chai Kun membawa buku kembali ke Enshi. Aku tidak punya kerabat di negara ini. Satu-satunya saudara perempuanku kebetulan sedang dinas di luar negeri ketika dia mendengar berita itu. Saat ini dia sedang dalam penerbangan pulang dan Chai Kun memeluk abunya. Ketika dia kembali ke rumahku, kucing ragdoll yang kupelihara sudah kelaparan selama 2 hari saat aku keluar. Aku meninggalkannya dengan makanan kucing selama 3 hari. Kupikir aku akan segera kembali. Tanpa diduga, aku tidak akan pernah bisa kembali. Dulu, Chai Kun juga sering datang ke rumahku untuk bermain. Ketika dia melihat orang yang membuka pintu adalah dia, kucing kecil itu segera menerkam dan bermanja-manja. Meminta makanan mungkin karena pemandangan yang membangkitkan emosi. Chai Kun hampir menangis lagi. Setelah menuangkan makanan kucing, kucing kecil itu segera bergegas untuk makan. Chai Kun berjalan ke ruang kerja. Mulai mengemasi barang-barang peninggalanku. Aku seorang penulis penuh waktu. Biasanya aku menghabiskan lebih banyak waktu di ruang kerja daripada di kamar tidur. Meja masih mempertahankan penampilanku saat aku pergi. Bingkai foto di depan komputer adalah foto grup beberapa teman baik kami di sekolah menengah. Di dalam foto, Chai Kun dengan mudah merangkulku dan berdiri di tengah. Bai Ningbing berdiri di sisi paling kanan. Dengan orang di antara kami, aku tersenyum ke arah kamera. Dan tatapan sekilas Bai Ningbing tertuju padaku. Chai Kun menjadi marah ketika dia melihat Bai Ningbing saat ini. Setelah berbalik dan mengemasi barang-barang lainnya. Akhirnya, ketika dia akan mengambil bingkai foto, kucing kecil yang baru saja makan datang. Ketika dia melihat Kun akan mengambil bingkai foto, kucing kecil itu langsung menerjang dengan cakarnya. Bingkai foto jatuh ke tanah. Kaca berserakan di tanah. Chai Kun terkejut. Setelah mengangkat kucing kecil itu, dia menyadari bingkai foto di tanah. Sepertinya ada sesuatu di lapisan antaranya. Kucing kecil di pelukan Miao menyadari bahwa dia telah membuat masalah. Dia mengeong untuk menyenangkan. Chai Kun membungkuk dan mengeluarkan surat itu dari lapisan antara album foto yang pecah. Setelah membukanya, ternyata itu adalah surat cinta. Kali ini bukan hanya Chai Kun. Bahkan aku pun bingung. Aku melihat kertas surat di dalam amplop sudah menguning. Tulisan di atas masih dibersihkan. Kata demi kata. Penuh dengan cinta rahasia dan megah tersembunyi dari Itosei. Cinta rahasia terlalu pahit. Aku tidak ingin menyukaimu lagi. Melihat ke bawah. Masih ada tulisan kecil, lupakan saja. Menipu pandanganmu. Saat mencapai sudut kanan bawah, aku dan Chai Kun tertegun bersamaan. Namanya adalah Bai Ningbing. Bintang top di industri hiburan saat ini. Juga teman semeja SMA yang aku kagumi selama bertahun-tahun. Tiba-tiba aku teringat. Bingkai foto ini sepertinya memang hadiah dari Bai Ningbing saat kelas 3 SMA. Selama bertahun-tahun aku sudah pindah rumah berkali-kali. Hanya bingkai foto ini yang selalu mengikutiku dan aku letakkan di samping komputer selama bertahun-tahun. Hanya saja saat itu aku tidak menyangka bahwa ada rahasia yang tersembunyi di lapisan bingkai foto. Mengingat kembali panggilan telepon terakhir itu, Bai Ningbing menggertakkan giginya. Dengan nada bergetar mengucapkan kalimat itu. Aku tidak percaya. Jantung terasa sakit dan tidak nyaman. Ternyata hantu juga bisa merasa sedih. Aku melihat Chai Kun segera mengeluarkan ponselnya dan mengeluarkan Bai Ningbing dari daftar hitam. Hanya saja telepon belum sempat tersambung. Di bagian atas ponsel muncul tanda pagar pencarian populer Weibo. Bai Ningbing bunuh diri tanda pagar. Detik berikutnya, Chai Kun hampir gemetar membuka pencarian populer itu. Kemudian dia melihat video yang diposting oleh akun pemasaran dengan jutaan pengikut beberapa menit yang lalu. Di dalam gambar, ambulans diparkir di depan sebuah villa mewah. Dikelilingi oleh penjaga keamanan dan staf. Akhirnya kamera bergeser. Seseorang melihat tangan yang jatuh dari tandu ambulans itu ramping dan putih. Jari-jarinya jelas dengan cairan merah tua. Menetes di ujung jari. Melihat bunga bermekaran di tanah,
Bai Ningbing bunuh diri dengan memotong pergelangan tangannya di rumah malam ini. Isi surat wasiat diduga karena cinta. Aku melihat dua kata, bunuh diri karena cinta, yang sangat mencolok di judul. Otakku sepertinya kehilangan kemampuan untuk berpikir saat itu. Tidak, bukan seperti ini. Seharusnya tidak seperti ini. Bagaimana dia bisa mati? Bagaimana dia bisa mati? Dalam sekejap, kenangan yang tak terhitung jumlahnya terlintas di benak. Adegan masa lalu muncul kembali seperti lentera putar. Akhirnya membeku di musim dingin bersalju itu. Bai Ningbing yang berusia 17 tahun berdiri di bawah tangga gedung pengajaran. Mengulurkan tangannya ke arahku. Baiklah, sampai jumpa di kastil itu. Dia menatapku dengan mata menyipit. Dengan senyum lembut di bibirnya. Penampilannya terlalu lembut untuk dipercaya. Nanti, jika aku menjadi bintang besar, kau akan menjadi manajerku. Setelah kata-kata itu, embusan angin bertiup. Kepingan salju putih bersih menutupi seluruh dunia. Semuanya seperti mimpi besar. Kastil itu, kastil itu. Aku tiba-tiba tersadar. Melamunkan apa? Bai Ningbing datang. Aku menatap Cai Kun yang tampak khawatir. Dan hanya merasakan mataku langsung memerah. Syukurlah. Aku benar-benar kembali ke hari reuni teman sekelas. Detik berikutnya aku mendongak dan bertemu pandang dengan tatapan Bai Ningbing. Saat mata kami bertemu, aku hampir langsung menebak kalimat berikutnya yang akan dia ucapkan. Apa yang akan dia katakan? Permisi, kenapa kau menangis? Suara dalam ingatan dan suara di telinga tumpang tindih. Aku menatapnya dengan bingung. Apa? Tidak seperti kehidupan sebelumnya. Bai Ningbing tidak bertanya siapa aku. Hanya sedikit mengernyit. Dan mengulangi dengan dingin. Kenapa kau menangis? Sambil berkata. Dia sepertinya tanpa sadar ingin mengulurkan tangan. Tetapi menghentikan gerakannya setelah menyadari situasinya. Dengan paksa. Lalu memalingkan wajahnya. Dengan kerutan yang lebih dalam. Aku mengangkat tanganku dan menyentuh wajahku. Dan baru menyadari bahwa air mata entah sejak kapan telah jatuh. Cai Kun di samping Ito Castle akhirnya menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Ada apa denganmu? Apa kau merasa tidak enak badan? Tidak, tidak apa-apa. Aku menarik napas dalam-dalam. Membersihkan dengan asal-asalan. Air mata di wajah berpura-pura diusap beberapa kali. Mata mungkin kelilipan bulu mata secara tidak sengaja. Terlalu canggung. Kenapa aku malah menangis di depannya? Bai Ningbing pasti merasa sangat aneh. Aku berhati-hati. Mengangkat mata melirik ke arahnya, dia sedang berbicara dengan Cai Kun. Cai Kun sekarang menjadi editor di sebuah perusahaan majalah mode. Adalah satu-satunya orang di antara semua yang hadir yang memiliki kontak dengan Bai Ningbing dalam pekerjaan. Jadi di kehidupan sebelumnya setelah aku meninggal, dia bisa menghubungi Bai Ningbing. Reuni kelas diorganisir sebulan sebelumnya. Tahu bahwa Bai Ningbing akan datang. Hari ini banyak orang datang. Saat ini setelah hidangan mulai disajikan, masih banyak mata yang tertuju pada Bai Ningbing. Beberapa orang tampaknya memang terlahir sebagai protagonis. Dia hanya perlu duduk di sana. Menjadi fokus seluruh perhatian. Dengan Cai Kun di antaranya. Aku menundukkan kepala dan makan dengan tenang. Bisa bertemu dengannya lagi sudah sangat baik. Di kehidupan ini aku tidak mati. Dia juga tidak akan mati. Setelah beberapa putaran minuman, ketua kelas berjalan dengan membawa segelas anggur. Bersikeras untuk memberi hormat pada Bai Ningbing. Awalnya kupikir kau tidak akan datang. Kali ini benar-benar menghargai. Bai Ningbing tersenyum. Dengan sangat menghargai mengangkat gelasnya. Meminumnya sedikit. Dia hari ini mengenakan gaun panjang berwarna sampanye. Tulang selangka di leher dan bahunya tampak samar-samar di bawah cahaya. Setiap gerakannya anggun. Tatapan ketua kelas mengikuti dan jatuh pada Cai Kun yang duduk di sampingnya dan di tubuhku sepertinya mengerutkan kening. Apakah kamu itu Seika?
Awalnya sedang bersulang satu sama lain, beberapa teman sekelas lama lainnya juga ikut melihat ke sini. Benarkah kamu? Melihatku mengangguk. Ketua kelas sedikit bersemangat. Setelah kamu tiba-tiba pindah sekolah saat kelas 3 SMA, kami kehilangan kontak. Kupikir kau tidak akan datang ke reuni kelas. Ngomong-ngomong, dulu kau dan bintang besar kita ini adalah teman sebangku. Begitu kata-kata ini keluar. Aku jelas merasakan tatapan Bai Ningbing mengikuti kata-katanya dan jatuh padaku. Benarkah? Aku mendengar nada bicara Bai Ningbing. Tidak asin tidak hambar. Tampaknya tidak peduli. Sepertinya aku ini sudah lama dilupakan. Sayur malam ini agak dingin. Aku mengunyah lalu menelan ujung lidahku. Sedikit rasa pahit di lidah tiga. Musim dingin tahun itu. Karena masalah keluarga. Aku tiba-tiba pindah sekolah. Padahal sehari sebelumnya masih berbagi kegembiraan bersama. Beberapa tahun setelah tiba-tiba kehilangan semua kabar. Satu-satunya yang masih berhubungan denganku. Hanya Chai Kun. Keluarganya jauh lebih baik. Kudengar beberapa hal tentang keluargaku. Tapi tidak pernah sengaja menyinggungnya di depanku. Musim panas tahun berikutnya. Bai Ningbing muncul begitu saja di sebuah acara audisi. Dan langsung meraih juara di musim itu. Liburan musim panas itu. Namanya tersebar di mana-mana. Wajah yang sangat kukenal itu muncul di layar televisi banyak keluarga. Kadang-kadang saat lewat pusat perbelanjaan. Lagunya diputar di radio. Seolah dalam semalam. Aku berubah dari teman sebangku yang berbagi meja dengannya. Menjadi satu dari jutaan dalam daftar penggemar Weibo-nya. Dan akhirnya aku bisa dengan bangga mengatakan. Orang yang dia sukai bernama Bai Ningbing. Hari-hari kuliah di luar kota sangat sulit. Beberapa kali, aku sudah membuka kotak obrolan Bai Ningbing. Tetapi kemudian terdiam lama saat melihat riwayat obrolan di atas. Itojo? Kamu di mana? Itojo? Kamu terlambat? Itojo? Apa yang terjadi? Itojo, salju turun. Ingat bawa payung. Di bawahnya ada belasan panggilan tak terjawab. Dan banyak sapaan perhatian. Pesan terakhir dikirim 9 jam kemudian pada tengah malam. Itojo? Aku tidak menunggumu lagi. Hari itu tepat malam tahun baru. Kami sudah berjanji untuk bertemu. Akhirnya aku mengingkari janji. Kata-kata di kotak obrolan Yi diketik lalu dihapus. Dihapus lalu diketik lagi. Akhirnya telepon dari seberang tiba-tiba masuk. Aku terkejut. Setelah melihat jelas nama penelepon di layar, aku tanpa sadar menekan tombol terima. Detik berikutnya, aku mendengar suara napas familiar dari seberang. Tenggorokanku terasa sakit dan serak. Aku membuka mulutku. Tetapi tidak tahu harus berkata apa. Orang di seberang Itojo hampir menggertakkan giginya. Berbicara dengan nada tertekan yang tidak mudah disadari. Selalu dalam proses mengetik. Apa maksudnya? Aku menarik napas dalam-dalam. Berkata pelan. Apakah kamu baik-baik saja? Suara napas di seberang sama. Aku sudah memikirkan berkali-kali. Apa yang akan aku katakan saat aku bertemu kembali dengan Bai Ningbing? Tetapi pada akhirnya aku hanya mendengar dari kejauhan melalui layar ponsel. Mendengar nada bicaranya yang dingin. Berkat kamu, aku sangat baik setelah keheningan yang panjang. Nada bicaraku kering dan aku berharap kamu akan semakin baik di masa depan. Semoga sukses dan karirmu lancar. Dia menutup telepon di seberang. Hanya menyisakan aku yang melihat layar ponsel sambil menangis dan tertawa. Kemudian dia benar-benar seperti yang aku katakan. Semoga sukses dan karirmu lancar. Cinta terpendamku yang tersembunyi dan megah di masa mudaku juga berakhir di sini. Makan malam itu sangat meriah. Di tengah jalan, Chai Kun berkali-kali memberi isyarat kepadaku dengan matanya. Tetapi aku berpura-pura tidak melihatnya. Aku tahu bahwa Bai Ningbing tidak benar-benar tidak mengingatku. Lagi pula, ada lebih dari 40 orang di kelas. Dia bisa menyebutkan nama setiap orang. Tetapi hanya bersikap dingin padaku.
Sulit untuk mengatakan bahwa ini bukanlah pertemuan yang disengaja. Menjelang akhir, aku bangkit dan pergi ke kamar mandi. Ketika aku kembali melewati teras, aku kebetulan bertemu dengan Bai Ningbing yang keluar untuk mencari udara segar. Melihatku, dia tampak santai menyelipkan rambut di telinga Li, memperlihatkan leher yang indah. Kemudian, dengan terampil mengambil sebatang rokok wanita dari tas tangan yang indah. Melirikku dengan ringan, menjepitnya di antara jari-jarinya dan bertanya, "Keberatan?" Aku menggelengkan kepala. Pemanas di dalam ruangan sangat kuat. Aku melepas jaketku saat masuk. Setelah keluar lama, aku bersin karena kedinginan. Detik berikutnya, Bai Ningbing, yang hendak menyalakan api, menutup korek apinya. Aku bertanya-tanya mengapa dia tidak merokok lagi. Tapi harus kukatakan, adegan di mana Bai Ningbing dengan santai menjepit rokok dan melirik ke arahku, penuh dengan pesona wanita dewasa. Ini adalah Bai Ningbing yang belum pernah kulihat sebelumnya yang menarik kembali pandangannya. Aku menggosok lenganku. Saat aku dan ruangan bertemu, Yi Teng Cheng. Tiba-tiba seseorang berteriak memanggil namaku. Ya. Aku tanpa sadar menoleh untuk melihatnya. Dan kemudian aku melihat wanita yang tadi tampak acuh tak acuh. Sekarang matanya mengandung amarah. Dia hampir menggertakkan gigi dan mengucapkan sepatah kata pun dari mulutnya. Apakah jika aku tidak mencarimu, kamu tidak akan pernah datang mencariku? Aku sedikit bingung. Dan berkata dengan bingung. Tapi kamu duluan yang berpura-pura tidak mengenalku. Diam. Dia melotot ke arahku. Aku segera menundukkan pandanganku. Bai Ningbing langsung tertawa karena marah. Ito Cheng, apakah kamu punya hati nurani? Setelah mengatakan itu, aku ingin membantah dengan pelan. Tapi setelah memikirkannya, aku membiarkannya saja. Kamu adalah bintang besar. Semua yang kamu katakan benar. Bai Ningbing dengan kesal mengacak-acak rambutnya. Akhirnya berbalik dan dengan cepat kembali ke ruangan. Roknya bergoyang lembut mengikuti gerakannya. Aku berlari kecil mengejarnya. Saat mulut tiba-tiba berakhir. Cai Kun awalnya mencariku dan melihatku kembali bersama Bai Ningbing. Tiba-tiba matanya ambigu. Kalian berdua pergi bernostalgia? Apakah Bai Ningbing mengingatmu? Aku berpikir dan mengangguk. Mungkin juga dendam. Bai Ningbing di samping mendengus pelan, memalingkan wajahnya. Sebelum bubar, ketua kelas mengajak semua orang untuk membuat grup baru. Supaya mudah untuk pertemuan berikutnya. Bai Ningbing mengganti informasi kontaknya setelah debut. Ketua kelas meminta Cai Kun untuk mengajak orang masuk ke grup. Cai Kun sedang sibuk mengobrol dengan orang-orang. Mendengar itu, dia dengan santai memanggilku Itojo. Tolong undang akun kecil Bai Ningbing. Aku mengeluarkan ponselku dan melihat-lihat daftar. Aku menambahkan akun besar dan kecil Bai Ningbing. Hanya saja sudah bertahun-tahun tidak berhubungan. Aku juga tidak terlalu yakin. Lalu aku dengan ragu membuka kotak percakapan akun kecil Bai Ningbing. Bahkan sebelum Bai Ningbing di sampingku sempat bereaksi. Aku dengan cepat mengirim sebuah stiker. Detik berikutnya, aku mendengar ponsel orang di sampingku berdering. Bai Ningbing dengan panik ingin menutup layar. Tapi aku tetap sempat melihat sekilas di layar. Kata-kata, perhatian khusus, Bai Ningbing. Apa yang harus kulakukan? Haruskah aku pura-pura tidak melihatnya? Bahkan sebelum aku sempat memikirkan alasan untuk Bai Ningbing. Cai Kun kembali berusaha. Kebetulan manajer Bai Ningbing akan menjemputmu, kan? Kamu sekalian antar Itojo ya. Bai Ningbing langsung mengerutkan kening, nadanya sedikit enggan. Kenapa aku harus mengantar? Aku juga minum alkohol. Kalau tidak, sudah selarut ini, membiarkannya naik taksi sendiri. Itu terlalu menyedihkan. Bai Ningbing menatapku dengan kepala batu. Tatapannya rumit. Aku baru saja memakai mantel dan keluar. Sebelumnya hanya memikirkan untuk bertemu Bai Ningbing malam ini. Tapi aku malah mengobrol dengan orang lain.
Aku mengeratkan syalku. Tapi masih merasa leherku agak dingin. Aku sedang berpikir, apakah aku harus menarik resleting sampai bawah? Toh Bai Ningbing masih marah. Mungkin juga tidak akan peduli dengan apa yang aku kenakan. Detik berikutnya, Bai Ningbing dengan santai mengambil syal yang diletakkan Cai Kun di kursi. Dengan cekatan melingkarkannya di leherku. Dalam sekejap mengikatnya dengan simpul. Membangunkanku dengan hanya mata yang terlihat. Bai Ningbing akhirnya merapikan ujung syalnya dan menatap mataku. Aku mengedipkan mata 2 kali. Syalnya terlalu ketat. Aku menghela napas dengan kuat. Rambut-rambut halus di dahiku tertiup ke atas. Bai Ningbing sepertinya ingin tertawa. Namun dengan paksa menahan sudut mulutnya. Namun masih sedikit terangkat. Sesaat. Jangan terlalu banyak berpikir. Dia memperingatkanku dengan wajah datar. Aku takut ada paparazzi di luar. Akan merepotkan jika wajahmu tertangkap kamera. Aku berpikir. Mencoba meniru nada bicara akun pemasaran dengan terkejut. Bai Ningbing merobek seorang pria misterius di tengah malam yang diduga mengungkap romansa. Apa yang kau tonton sepanjang hari? Setelah selesai berbicara, dia berbalik dan berjalan cepat keluar. Sepatu hak tinggi mengetuk tanah. Mengeluarkan suara yang jernih. Mengikuti ke garasi bawah tanah. Manajer Bai Ningbing, Suster Chai, telah menunggu lama. Melihat Bai Ningbing berjalan menuju mobil. Dia menurunkan kaca mobil. Hendak berbicara. Kemudian dia melihat Bai Ningbing di belakangnya membungkus wajahnya dengan syal rapat-rapat. Aku mengejar dengan cepat. Apa yang terjadi dengan manajerku? Teman lama memberi tumpangan. Bai Ningbing berkata. Sambil naik ke mobil. Roknya dengan anggun terselip di sisinya. Aku berpikir. Membuka pintu kursi penumpang di perjalanan pulang. Suster Chai beberapa kali mencoba menembus syal yang terbungkus rapat. Untuk melihat wajah asliku dengan jelas. Namun pada akhirnya gagal. Dia ragu-ragu. Ragu-ragu? Akhirnya bertanya. Apakah kau tidak pengap? Pemanas di mobil menyala dengan cukup baik. Tidak berani melepasnya. Takut dimarahi. Takut difoto dan diunggah secara online. Aku berkata dengan jujur. Suster Chai tertawa. Kau dan Bai Ningbing adalah teman SMA. Dia memiliki temperamen di SMA. Cuma seburuk itu? Setelah mengatakan itu, Bai Ningbing di kursi belakang mendecakkan lidahnya dengan tidak puas. Aku berpikir sejenak. Berkata, dia tidak seburuk itu di SMA, dia cukup baik. Bagaimanapun, dia baik padaku. Lalu bagaimana karakternya bisa berubah drastis setelah lulus SMA? Tawaan sinis Bai Ningbing terdengar lagi dari kursi belakang. Aku tidak berbicara lagi. Merasa sangat bersalah. Kali ini bahkan manajer pun menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Bai Ningbing, ada apa denganmu? Apa kau merasa tidak enak badan? Kau bergerak sedikit saja dan aku mengobrol dengan teman lamaku. Untuk siapa kau merengek? Antarkan saja orangnya. Kenapa kau banyak bicara? Bai Ningbing menjadi lebih dingin. Manajer tidak berbicara lagi. Melemparkan pandangan tak berdaya padaku. Hingga mobil berhenti di depan kompleks tempat tinggalku. Hingga manajer tiba di encounter. Bersiap untuk turun dari mobil. Begitu pintu dibuka, udara dingin di luar bergegas masuk. Ada kesejukan berkilauan yang mencair di ujung jari. Salju turun? Hai. Bai Ningbing di kursi belakang tiba-tiba batuk beberapa kali dan menutup pintu. Kak Chai tidak terkejut. Dan menjelaskan kepadaku. Maaf ya. Dia pernah sakit parah sebelumnya. Dia menjadi lebih rentan saat musim dingin tiba. Aku tertegun. Lalu dengan suara kecil mengingatkan kursi belakang. Cuaca sedang dingin akhir-akhir ini. Jika tenggorokanmu tidak nyaman, kurangi merokok. Setelah mengatakan itu, aku melihat ekspresi terkejut di wajah manajer. Merokok? Bai Ningbing? Dia tidak merokok?
Bagaimana mungkin seorang tokoh publik berani merokok? Jika dia tertangkap, dia akan dimarahi habis-habisan. Bai Ningbing tiba-tiba menendang kursi depan, menutupi mulutnya dengan wajah merah padam. Bahkan telinganya pun memerah. Diamlah. Kamu dan aku masih bisa menamparmu. Pintu mobil ditutup. Aku menatap kosong pada punggung mobil yang menjauh. Berpikir sejenak, aku mengeluarkan ponselku dan mengirim pesan kepada Chai Kun. Bagaimana cara membujuk gadis yang marah pada Ito Castle? Balasan dari Chai Kun sangat cepat. Chai Kun, kau membuat Bai Ningbing marah. Menurutku Ito Castle tidak terlalu mempermasalahkan itu. Dia sendiri yang marah karena aib setelah ketahuan. Apa yang dibocorkan oleh Chai Kun? Aku tidak berani mengatakan langsung bahwa dia menyukaiku. Aku berbicara seperti ini dengan Chai Kun. Jadi aku harus mengalihkan topik ke Ito Castle. Aku berpikir sejenak. Tetap saja aku memutuskan untuk tidak pergi berlibur. Dengan begitu aku tidak akan mati secara tidak terduga saat mencari inspirasi. Chai Kun baru membalas pesan setelah sekian lama. Chai Kun, itu bagus, aku akan mencarikan sesuatu untukmu. Keesokan harinya aku baru tahu apa yang dimaksud Chai Kun dengan mencarikan sesuatu untuk dilakukan. Pagi-pagi sekali dia bergegas ke rumahku. Memintaku untuk berkemas. Dan bersiap membawa kucing keluar. Tim produksi tempat Bai Ningbing syuting baru-baru ini kekurangan aktor kucing. Aku kebetulan mengenal produser. Tadi malam aku melihatnya memposting permintaan tolong di lingkaran pertemanannya. Aku langsung memikirkan kucing kecilmu. Dan langsung mendaftarkannya untukmu. Hehe. Bai Ningbing masih marah padamu. Itu membuktikan bahwa dia pasti masih mengingatmu. Semakin sering kau muncul di hadapannya, semakin lama. Mungkin dia akan berhenti marah. Setelah berbicara, dia langsung menginjak pedal gas dan mengantarku ke pintu masuk lokasi syuting. Baiklah. Aku ada urusan nanti. Aku akan membawa kucing itu untuk dikenali nanti malam. Aku bahkan belum sempat menolak. Begitu saja dia melemparkanku dan kucingku kepada staf produksi, kucing kecilku meringkuk di pelukanku dan bermanja-manja. Menunjukkan betapa lengketnya kucing ragdoll itu. Kucing kecil yang lucu. Sutradara pasti sangat puas. Puji staf. Mendengar anakku dipuji. Aku juga tersenyum. Akibatnya, begitu aku memasuki lokasi syuting, leluhur kecil di pelukanku. Langsung berbalik dan melompat keluar dari pelukanku. Aku terkejut. Aku langsung mengejar kucing itu bersama staf. Saat ini kebetulan sedang istirahat di tengah syuting. Beberapa aktor sedang duduk di kursi gelada di samping untuk membaca naskah. Setelah mendengar suara, semua orang melihat ke sini. Setelah melihat bahwa penyebabnya adalah seekor kucing kecil, mereka semua menunjukkan senyum kebajikan seorang bibi. Kucing kecil yang sangat lucu. Warna karung apa yang disukai Mimi? Zuo, datang, lihat ke sini. Kakak punya makanan enak. Di tengah suara bising, orang yang berbaring di kursi gelada akhirnya terbangun. Wanita itu mengulurkan tangan untuk mengambil naskah yang menutupi wajahnya dari cahaya. Kerutan? Hendak berbicara. Maaf. Kucing itu berlarian. Aku berlari sepanjang jalan. Terengah-engah. Akhirnya menjebak tersangka meong di depan sekelompok aktor. Si kecil mengira aku sedang bermain dengannya. Mengibaskan ekornya dan melompat ke kursi geladak. Tapi tidak menyangka langsung dicegat oleh tangan ramping dan putih yang menggenggam takdirnya. Detik berikutnya, aku tanpa sadar berteriak ketika melihat tatapan Bai Ningbing. Sayang, jangan tangkap. Naskah di tangan Bai Ningbing jatuh ke tanah. Dia melihat dengan serius. Belakang telingaku langsung memerah dalam sekejap. Apa yang kau panggil padaku? Suasana langsung menjadi agak ambigu. Melihat seluruh wajah Bai Ningbing hampir memerah. Setelah ragu sejenak antara mempermalukannya dan membuatnya salah paham. Yuan Bao, kemari. Meong, kucing kecil. Mendengar aku memanggilnya, ia menggoyangkan ekornya dan mulai meronta. Melihat Bai Ningbing tidak bereaksi, Tuan kecil membalas dengan pukulan. Setelah tinju meong melepaskan diri dari tangannya,
Dia melompat ke pelukanku. Lihat lagi. Bai Ningbing. Dia seolah kehilangan rasa sakit. Masih menatapku dengan tatapan kosong. Tidak mungkin. Aku harus berbisik dan memperkenalkannya padanya. Ini kucing peliharaanku, nama lengkapnya Yuan Bao. Yuan Bao, si kecil, Yuan Bao mengedipkan mata besarnya. Menatap wajah merah di depannya. Ekor dua tanduknya berkibar seperti kemoceng. Sementara aku ingin menyelinap pergi sebelum Bai Ningbing menjadi marah karena malu. Jika tidak ada apa-apa. Saya mendahului siapa yang saya duga. Baru berbalik sudah dipanggil Itojo. Bai Ningbing menutup wajahnya dengan tangan. Hampir keluar dari mulutnya beberapa kata. Suaranya halus seperti benang. Jika bukan karena ada orang di sekitar yang melihatku, mungkin dia akan meledak detik berikutnya. Jangan pergi. Aku tidak berani bergerak lagi. Saat ini staf tadi akhirnya menyusul. Tuan Yi, apakah kucingnya sudah ditangkap? Kata sutradara. Ingin melihatnya? Aku langsung menjawab. Baik, baik, baik. Aku tidak sabar ingin bertemu sutradara. Setelah mengatakan itu, langkahku cepat. Tidak berani menoleh ke belakang. Bai Ningbing sekilas, kucing kecil Yuan Bao akhirnya berhasil melewati audisi. Harus tinggal di kru selama sebulan. Memerankan kucing kecil yang dipelihara pemeran utama wanita. Saat kembali, waktu istirahat sudah selesai. Bai Ningbing sudah pergi syuting. Staf membawaku berkeliling kru. Terakhir, membawaku melihat Bai Ningbing syuting. Guru Bai kami sangat hebat. Biarkan saja kucing bekerja sama dengannya. Aku melihat Bai Bingbing yang sedang syuting. Adegan ini adalah reuni yang sudah lama dinanti-nantikan dengan pemeran utama pria. Menghadapi teman masa kecil yang sudah lama tidak bertemu. Dia menunjukkan senyum lembut. Di dalam lensa, Bai Ningbing mengangkat matanya untuk melihat pemeran utama pria, hendak mengangkat bibirnya. Kemudian dia melihatku berdiri di belakang lensa. Sutradara berteriak berhenti. Senyum Bai Ningbing bagus, tapi terlalu berlebihan. Senyum berat Bai Ningbing tidak akan menghilang. Hanya beralih dari wajah Bai Bingbing. Wajahku, tidak heran sutradara sangat memperhatikan ekspresi. Menurutku ini menarik. Menggendong kucing dan melihatnya sebentar. Sampai suara seorang gadis yang familiar terdengar di telingaku. Bagaimana? Gadis ini cukup cantik saat syuting, ya? Aku menoleh. Menahan senyumku. Kebetulan datang dan melihatmu. Yo tersenyum padaku. Dia mengenakan setelan profesional yang rapi. Aura penuh. Wakil sutradara di samping langsung menyambutnya setelah melihatnya. Tuan Su. Tidak apa-apa. Kalian sibuk. Su Baizhou berkata. Aku sudah menyuruh orang menyiapkan teh sore. Sebentar lagi kirim Bao Yuan. Terima kasih. Tuan Su, Tuan Su. Mendengar ini, para pekerja meminta maaf. Dia, Bai Baizhou, melambai-lambaikan tangannya. Melambaikan tangan. Drama ini adalah investasimu. Aku bertanya padanya apakah ini naskah terbaik. Khusus untuk mengangkat pohon uangku. Sambil berkata. Dia melihat Bai Ningbing yang sedang syuting. Dengan kepuasan di matanya. Setelah Yaya menjadi ratu film. Potensinya luar biasa. Aku setuju dan mengangguk. Meskipun dia berasal dari ajang pencarian bakat. Tapi dia berbakat dalam berakting. Bai Ningbing memang memiliki bakat dalam akting mata. Justru kamu, Su Baizhou menoleh. Kenapa kamu ada di sini? Aku memeluk kucing di pelukanku. Menggoyangkannya di depannya. Tim produksi kekurangan kucing. Aku membawa Yuan Bao untuk menghasilkan uang. Membeli makanan kaleng. Baiklah, baiklah. Aku akan segera memerintahkan. Tidak akan memperlakukan Pangeran Meong kita dengan buruk. Aku tersenyum. Kenapa tertarik pada Bai Ningbing? Melihatku terus menatap Bai Ningbing. Su Baizhou bertanya. Aku mengangguk. Aku menyukainya, aku ingin mengejarnya.
Bai Ningbing menatapku dengan kaget. Aku terlalu baik padanya. Sepertinya dia masih marah padaku, menundukkan matanya. Aku dengan lesu membelai kucing di pelukanku. Sudahlah. Aku akan kembali dan meminta kakakku untuk menambahkan investasi ke perusahaan. Tuan muda. Apakah Anda pikir saya akan langsung mengirim orang ke pintu Anda? PFFT. Aku geli. Menunggu Bai Ningbing untuk turun dari panggung lagi. Tidak sabar untuk datang. Melihat sekeliling. Tetapi tidak menemukan sosok yang familiar itu. Jangan lihat. Orang itu ada urusan dan pergi lebih awal. Su Baizhou dengan dinginnya menyindir Suzong Bai Ningbing di samping. Baru kemudian dia menyadari bahwa bosnya datang berkunjung. Kamu kenal Ito Cheng? Ceka-ceka. Benar-benar gadis yang beruntung. Su Baizhou menatap wajah Bai Ningbing. Sambil menghela nafas. Meskipun kamu adalah mesin uangku. Orang lain adalah tuan muda dari keluarga Liu. Sosok yang tidak bisa kamu jangkau. Dia dan Liu Ruyan tumbuh bersama. Jadi dia tahu lebih banyak tentang keluarga Liu daripada orang lain. Karena ada seorang kakak perempuan pewaris di keluarga. Jadi Su Baizhou dibesarkan dengan bebas sejak kecil. Tanpa kejutan. Dia seharusnya tumbuh menjadi generasi kedua kaya yang tidak kompeten. Setelah lulus kuliah, Liu Ruyan menginvestasikan uangnya untuk membuka perusahaan hiburan ini. Setelah beberapa tahun, dia semakin baik dan lebih baik. Membuat banyak artis menjadi populer. Bai Ningbing adalah salah satunya. Dengan posisi Bai Ningbing di industri saat ini. Selama dia mengucapkan sepatah kata pun. Pasti banyak orang yang bergegas maju. Tapi Ito Cheng berbeda. Mendengar ini, Bai Ningbing mengerutkan kening. Dia bermargai. Selama bertahun-tahun di industri ini. Dia pernah mendengar tentang keluarga Liu. Tetapi tidak pernah berpikir bahwa Ito Cheng akan berhubungan dengan keluarga Liu. Apalagi saat SMA dulu. Dia tidak pernah mendengar Ito Cheng menyebutkan margai. Tetapi jika dia adalah anggota keluarga Liu. Apa masalahnya? Berbicara? Su Baizhou juga sedikit penasaran. Hubungan kalian apa? Bagaimana kalian bisa bertemu? Teman sekelas SMA Bai Ningbing tiba-tiba merasa sedikit kesal tanpa alasan. Dan berkata dengan suara rendah. Di tahun ketiga SMA. Setelah dia tiba-tiba pindah sekolah. Saya belum pernah melihat anak kelas 3 SMA lagi. Su Baiyou berpikir sejenak. Tiba-tiba menyadari. Ya, tahun itu nyonya tua keluarga Liu sakit parah. Saat itulah dia dibawa kembali ke keluarga Liu. Bai Ningbing tiba-tiba menatapnya. Apa yang kamu katakan? Karena masalah ini melibatkan urusan keluarga orang lain. Jadi aku tidak enak mengatakannya langsung padamu. Su Baiyou menepuk pundaknya. Pokoknya, kamu hanya perlu tahu bahwa dia adalah anggota keluarga Liu sekarang. Bai Ningbing terdiam lama. Akhirnya perlahan berkata, ya. Dia juga punya kesulitannya sendiri saat itu. Bai Ningyou benar-benar tertawa tak bisa berkata-kata. Bolehkah saya bertanya, apakah Anda mendengarkan saya dengan serius? Apakah kamu belum pernah melihat cinta yang begitu murni? Keesokan paginya, aku berjalan keluar dari ruang kerja dengan langkah yang goyah. Tulisan yang baru dibuka. Tiba-tiba datanya naik kemarin. Namun, saya bahkan tidak memiliki sedikit pun draft anak-anak dan editor mendesak saya. Aku bahkan tidak berani memberitahunya. Aku belum memikirkan bahunya. Jadi aku harus buru-buru pulang dari kru film. Yuan Bao kemarilah. Ayah di sini, kucing kecil itu mendengar.
Tetapi kucing kecil itu tidak menghiraukan Bai Ningbing. Tidak hanya membeli makanan kaleng kucing termahal, tetapi juga membeli sebungkus besar makanan beku kering. Saat ini, kucing kecil itu sedang makan dengan lahap. Yuan Bao, ucapkan selamat tinggal pada ayahmu. Bai Ningbing berkata sambil sengaja melirik. Hal yang paling tidak kurang dari ibuku adalah makanan kaleng. Bagian belakang telingaku terasa sedikit panas. Aku berpikir, menahan rasa malu. Bertanya dengan serius, Bai Ningbing, apakah kamu sedang mengambil keuntungan dariku? Kenapa begitu? Begitulah yang dikatakannya. Tetapi kebanggaan di mata Bai Ningbing bahkan lebih jelas. Dalam drama, aku memang ibu dari anaknya, ayah dari anaknya. Apakah kamu punya pendapat? Aku memalingkan wajah. Merasa sesak tanpa tahu mengapa. Aku jelas merasakan bahwa sikap Bai Ningbing terhadapku tampaknya telah sedikit mereda. Setelah mengetahui bahwa aku akan berada di lokasi syuting selama sebulan, Bai Ningbing tidak mengatakan apa-apa tentang berita. Kebetulan bertema dunia hiburan. Jadi aku mengambil kesempatan untuk menawarkan diri menjadi asisten paruh waktu Bai Ningbing. Untuk mencari inspirasi. Mendengar itu, Bai Ningbing tampak enggan di permukaan. Tetapi tanpa terlihat mencolek adiknya. Tokoh utama pria adalah CEO yang mendominasi. Aku menggelengkan kepala, tokoh utama pria adalah penjilat Bai Ningbing. Aku berpikir, dan menambahkan dengan suara pelan. Tidak mengatakan bahwa kamu adalah seorang penjilat, Bai Ningbing langsung merasa marah dan geli. Selama sebulan berikutnya, aku setiap hari tepat waktu membawa kucing kecil itu ke lokasi syuting. Karena tokoh utama wanita dan kucing memiliki banyak adegan. Bai Ningbing secara khusus menghabiskan waktu untuk menjalin hubungan dengan kucing kecil itu. Berbagai makanan kaleng kelas atas dimasukkan ke dalam posisi kering. Tidak sampai seminggu. Mereka berdua sudah menjadi ibu dan anak perempuan. Bahkan waktu istirahat pun berbaring di pelukan Bai Ningbing dan tidak mau pergi. Jadi orang-orang di lokasi syuting sering melihat Bai Ningbing duduk di kursi malas membaca naskah. Di pelukannya, seekor kucing ragdoll cantik mendengkur untuk menghangatkan diri, mengandalkan pesona dirinya. Yuan Bao, si kucing kecil, berhasil menaklukkan sekelompok orang termasuk sutradara. Hari terakhir syuting drama kucing kecil bertepatan dengan malam tahun baru. Semua orang juga mengadakan pesta perpisahan untuknya. Aku sangat senang. Ikut minum beberapa gelas, dan kemudian mabuk seperti yang diharapkan. Bai Ningbing harus menghadiri acara tahun baru pada hari berikutnya. Dan meminta cuti 1 hari dari kru. Ketika sopir datang menjemputnya, dia menyalakan pemanas di mobilku yang sangat panas. Setelah kucing kecil masuk ke mobil, dia meringkuk di pelukan Bai Ningbing dan tertidur. Bai Ningbing juga minum banyak malam ini. Saat ini dia bersandar di kursi belakang dan memejamkan mata untuk beristirahat. Rambut panjangnya tergerai di bahunya. Kurang dingin seperti biasanya. Aku membuka sedikit jendela mobil. Biarkan angin dingin musim dingin bertiup di wajahku dan menghilangkan sedikit panas setelah mabuk. Sampai Bai Ningbing tiba-tiba berkata, "Jangan terlalu lama terkena angin. Akhir-akhir ini cuacanya dingin. Jangan sampai masuk angin." Sopir yang mengemudi di depan juga menimpali. Musim dingin tahun ini tampaknya sangat dingin. Aku ingat terakhir kali sedingin ini. Sepertinya itu adalah musim dingin 6 tahun lalu. Salju turun sangat lebat tahun itu. Mendengar ini, bulu mataku bergetar. Bergetar ketika kami tiba di gerbang kompleks perumahan. Yuan Bao masih enggan meninggalkan pelukan Bai Ningbing. Aku sedang berpikir apakah aku harus membangunkannya. Bai Ningbing sudah turun dari mobil. Mencari jejak di tanah bersalju. Meninggalkan jejak dangkal. "Ayo pergi. Kamu minum alkohol? Aku akan mengantarmu ke atas." Malam musim dingin sangat dingin. Tapi tubuh yang telah minum alkohol sangat panas. Aku menatap Bai Ningbing dan mengangguk kosong. Tetapi sampai Bai Ningbing mengantarku ke pintu rumah. Ketika dia bersiap untuk pergi, aku baru menyadari bahwa aku terlalu banyak berpikir. Melihatnya menempatkan kucing kecil yang tertidur ke dalam sarang kucing. Saat dia hendak berbalik, tanpa berpikir panjang,
Aku meraih lengan bajunya. Bai Ningbing menoleh dengan bingung dan menatapku. Bisakah kamu? Aku memeras otakku. Tetapi pada akhirnya hanya memikirkan alasan yang paling lemah. Bisakah kamu menyanyikan sebuah lagu untukku? Bai Ningbing memulai debutnya melalui audisi. Postur menyanyi dan menarinya tidak perlu diragukan lagi. Hanya saja belum pernah ada yang menarik ujung bajunya seperti ini. Memintanya untuk bernyanyi. Bai Ningbing tidak bisa menahan tawa. Lalu berjongkok dan menatapku yang duduk di sofa. Rambut panjangnya menyapu punggung tanganku. Itojo. Apakah kamu tahu berapa biaya penampilanku per menit? Otak yang mabuk bereaksi sangat lambat. Aku butuh beberapa detik untuk menyadarinya. Menatap matanya. Aku berkata perlahan. Tidak apa-apa. Aku punya uang, Bai Ningbing terkekeh. Ujung matanya sedikit terangkat. Aku lupa kalau kamu adalah tuan muda keluarga Liu. Aku menatapnya dengan bingung. Penasaran bagaimana dia tahu identitasku? Permintaan tuan muda. Tentu saja aku tidak berani tidak mendengarkan. Berhenti sejenak. Dia memperlambat nada bicaranya. Dengan sedikit nada membujuk. Tapi kalau aku bernyanyi untuk tuan muda, apa keuntungan yang bisa tuan muda berikan padaku? Aku tanpa ragu berkata karena setiap godaan. Selama kamu menginginkannya. Selama aku punya, apapun boleh. Dia bercanda bertanya. Aku ingin mendapatkan penghargaan aktris terbaik, bolehkah? Yang ini agak sulit. Aku sedikit kesulitan. Tapi bukan berarti tidak mungkin. Jika aku kembali dan memohon pada kakakku, dia mungkin akan setuju. PFF, orang di seberangku tertawa karena aku. Sudut matanya membentuk lesung pipi dangkal. Sudahlah. Dia menatapku sambil tersenyum. Nadanya lembut tak terkira. Kata-kata yang familiar. Seketika mengingatkanku pada surat cinta yang sudah menguning itu. Aku menatap Bai Ningbing di depanku. Tiba-tiba mengulurkan tangan. Dengan lembut menyentuh pipinya. Bai Ningbing bertemu dengan tatapan bingungnya. Aku berbisik pelan. Bisakah kamu jangan membenciku? Bai Ningbing pertama-tama tertegun. Lalu bulu matanya bergetar. Menunduk. Tidak berbicara. Hatiku tiba-tiba mulai terasa sakit lagi. Aku menarik napas. 6 tahun lalu di musim dingin. Pada malam tahun baru itu. Apakah kamu sangat kedinginan? Ketika kamu berdiri sendirian di alun-alun menungguku. Apa yang ada di pikiranmu? Bai Ningbing masih terdiam lama. Hingga aku hampir tertidur dalam kebingungan. Orang di seberang akhirnya bereaksi. Ya. Sangat dingin. Dia membuka mulutnya dengan suara yang sangat pelan. Dengan sedikit isak tangis yang tidak kentara. Jadi, Itojo, jangan tinggalkan aku di musim dingin ini lagi. Aku tidak menjawab. Sudah tertidur di sofa. Hanya saja dalam mimpi Bai Ningbing tidak pergi. Melainkan bersenandung pelan. Menepuk-nepukku dengan lembut untuk menidurkanku. Nyanyian itu terlalu lembut. Membuatku tanpa sadar merilekskan alisku. Kenangan terakhir adalah seseorang mendekat ke telingaku dan berbisik. Sayang. Mungkin sedang memanggil kucing. Otak setelah mabuk seperti bubur. Ketika aku bangun dari tempat tidur keesokan harinya. Aku berpikir lama. Aku juga tidak tahu bagaimana aku bisa kembali ke kamar. Ada beberapa pesan yang belum dibaca di ponselku. Ada dari kakakku. Ada dari Chai Kun. Ada juga dari Bai Ningbing. Pesan dari kakakku memberitahuku. Dia akan kembali ke negara itu bulan depan. Pesan dari Chai Kun menanyakan padaku. Mengapa aku tidak mengiriminya ucapan selamat pertama di malam tahun baru kemarin? Apakah aku tidak mencintainya lagi? Adapun dari Bai Ningbing. Aku melihat pesan di layar. Tiba-tiba aku merasa sedikit tidak tahu diri. Bai Ningbing membuatkan musuh penawar mabuk. Ingatlah untuk meminumnya. Aku berpikir sejenak. Dengan ragu aku membalasnya dengan kalimat Itojo. Aku salah bicara lagi setelah mabuk kemarin. Bai Ningbing membalas dengan cepat. Bai Ningbing tenang saja. Minum saja.
Tidak ada racunnya? Garis bawah sangat lelah. Aku dengan tenang bangun. Setelah mencuci muka, aku memanaskan sup penawar mabuk dan meminumnya sambil minum. Sambil membalas pesan yang belum dibaca satu persatu. Akhirnya aku memilih untuk mengabaikannya. Editor mengirim pesan yang disebut sebagai berkat. Tetapi sebenarnya adalah pesan yang mendesak untuk menyerahkan naskah. Seperti biasa, aku membuka Weibo. Dan kemudian aku melihat larut malam 10 jam yang lalu. Bai Ningbing mengirim pembaruan. Yaitu, bagaimana cara membuat sup penghilang mabuk yang enak. Kemudian aku melihat, ada banyak penggemar di bagian komentar yang berbagi resep sup penghilang mabuk mereka sendiri. Dan beberapa orang bertanya apakah Bai Ningbing mabuk. Bai Ningbing membalas, botol air panas yang membuat dia khawatir. Bukan. Tapi anggota keluarga yang mabuk, anggota keluarga ya. Aku melihat sup penghilang mabuk di mangkuk. Tiba-tiba aku merasa ini bukan lagi sup penghilang mabuk biasa. Sial. Aku bahkan curiga apakah Bai Ningbing telah memasukkan racun. Aku benar-benar jahat. 13. Sudah disepakati. Untuk menjadi asisten paruh waktu Bai Ningbing. Selama waktu berikutnya, aku masih pergi ke lokasi syuting setiap hari tepat waktu. Setelah sekian lama, orang lain juga tahu. Aku dan Bai Ningbing adalah teman sekelas lama. Sesekali mengobrol saat istirahat. Beberapa orang bergosip denganku, guru Bai sangat cantik. Apakah banyak orang mengejarnya saat SMA? Aku berpikir, sepertinya tidak terlalu banyak. Aku ingat suatu tahun saat hari Valentine, banyak gadis di kelas menerima coklat. Hanya dia yang tidak menerimanya. Dia memintanya padaku. Akhirnya aku pergi ke toko. Membelikan sebatang coklat secara acak untuknya, dia sangat senang. Tunggu. Sepertinya ada yang salah. Aku tiba-tiba menyadari. Orang yang biasanya sering menerima surat cinta. Apakah tidak akan menerima coklat di hari Valentine? Aku sepertinya tiba-tiba mengerti sesuatu. Kebetulan saat ini Bai Ningbing turun dan kembali. Memanggilku yang masih mengobrol dengan orang lain. Dia mengerutkan kening. Bukankah kamu bilang akan menjadi asistenku? Airnya sudah dingin. Namun aku hanya menatapnya. Dengan tatapan sedih, pada hari Valentine di SMA. Apakah coklat yang kubeli secara acak enak? Bai Ningbing dan orang lain memberimu coklat. Di mana kamu menyembunyikannya dariku? Tiba-tiba aku merasa itu bukan masalah besar. Aku tidak perlu merepotkan asisten untuk air panas. Aku akan mengambilnya sendiri. Setelah selesai berbicara, Bai Ningbing berbalik untuk mengambil air panas. Roknya bergoyang lembut mengikuti gerakannya. Dan aku menatap punggungnya. Merasa sedikit lucu. Ternyata sudah sangat pagi. Pada hari syuting kru selesai. Novelku juga selesai. Setelah beberapa bulan, aku telah menghasilkan banyak novel. Data juga mengalami ledakan besar setelah selesai. Editor memberitahuku. Saat ini sudah banyak orang yang datang dan ingin membeli hak cipta. Dia sedang menyaring satu persatu selesainya syuting kru. Pada hari itu, aku dan Bai Ningbing hadir bersama. Menjelang akhir tahun, meskipun Subaizo sangat sibuk, dia tetap hadir secara pribadi. Hanya saja aku tidak menyangka. Kakakku juga datang bersamanya. Saat pertama kali melihat Liu Ruyan, aku tanpa sadar menahan senyum di wajahku. Dan memanggil, Kak. Liu Ruyan menjawab. Dia mengenakan setelan rok barat yang pas. Auranya tenang dan stabil. Matanya tertuju pada Bai Ningbing di sampingku. Kadang-kadang mengerutkan kening. Melihat Bai Ningbing tampak gugup. Dia sedikit menyadari. Likun, halo Tuan Liu. Saya Bai Ningbing. Liu Ruyan sedikit berkeringat. Tangannya bisa dianggap sebagai pertanda. Dia selalu bersikap dingin. Sore itu 6 tahun lalu. Ketika dia pertama kali mengetuk pintu rumahku. Dia menatapku dengan jijik seperti ini. Aku hendak pergi keluar untuk bertemu. Tetapi pintu terbuka.
setelah melihat Liu Ruyan dan pengawalnya di belakangnya. Kamu? Kamu mencari siapa? Xiao Cheng, siapa yang datang? Ayah di dapur melihatku tidak bergerak untuk waktu yang lama. Karena penasaran, dia keluar untuk memeriksa situasinya. Ekspresinya terkejut ketika melihat wajah Liu Ruyan. Halo. Saya Liu Ruyan. Wanita itu melirik perabotan di dalam rumah. Akhirnya, matanya tertuju pada wajahku yang memiliki kemiripan dengannya. Matanya sedikit berkedip. Nenek sakit parah. Ingin bertemu ayah dan anakmu untuk terakhir kalinya. Aku melihat ekspresi ayahku langsung berubah jelek. Akhirnya dia mengangguk. Baik. Aku akan berkemas sebentar. Jadi, aku yang seharusnya pergi kencan. Dibawa kembali ke rumah tua keluarga Liu. Dari mulut kakak tiriku, Liu Ruyan, aku mengetahui latar belakangku. Bukan seperti yang dikatakan ayahku bahwa ibu kandungku meninggal lebih awal. Juga bukan seperti yang tertulis di novel bahwa aku tertukar. Ibu kandungku adalah putri tunggal keluarga kaya Liu. Dan aku adalah hasil perselingkuhannya dalam pernikahan. Keberadaan anak haram legendaris yang tidak bisa dilihat. Saat itu, Ibu Liu mendengarkan pengaturan keluarga untuk perjodohan bisnis. Kemudian melahirkan Liu Ruyan. Tidak sampai beberapa tahun setelah cucu perempuan tertua ini lahir. Hubungan pasangan itu memudar. Jadi, dalam perjalanan dinas jangka panjang ke luar negeri, dia berpura-pura lajang dan berkencan dengan ayah. Kemudian dia hamil denganku sampai ayah ingin berdiskusi tentang pernikahan. Baru menyadari bahwa dia telah ditipu. Keluarga Liu besar dan makmur. Orang biasa tidak bisa melawan. Apalagi dengan status Ibu Liu. Tidak ada yang akan percaya bahwa dia telah ditipu. Akhirnya, ayah tidak bisa melakukan aborsi karena alasan kesehatan. Jadi dia terpaksa melahirkanku. Memilih untuk membesarkanku sendiri adalah cerita yang sangat klise. Wanita yang menjadi penyebabnya menghilang dengan sempurna. Baru kusadari ketika dibawa ke keluarga Liu. Melihat aku pergi terburu-buru dan lupa membawa ponselku. Pemanas di dalam ruangan menyala dengan sangat baik. Tapi aku duduk di luar bangsal. Masih merasa tangan dan kakiku dingin. Otakku seolah berhenti berpikir saat ini. Hanya dengan lesu menerima informasi dari luar. Saya bertemu dengan ibu kandung saya. Dan juga bertemu dengan suaminya secara nominal. Ayah Liu Ruyan adalah pria yang lembut dan sopan. Saat menghadapinya, ayah tanpa sadar merasa bersalah. Dan Tuan Liu yang bingung. Matanya memerah, tidak tahu harus berkata apa. Tetapi Tuan Liu hanya tersenyum dan menggenggam tangannya. Tidak apa-apa. Aku tahu ini bukan salahmu. Aku tidak menyalahkanmu. Sambil berkata. Dia kemudian menatapku, anak muda, dan Ayan dari keluarga kami. Penampilan mereka sangat mirip. Mirip dengan nenek. Dia tidak mengatakan bahwa saya mirip dengan ibu kandung saya. Hanya mengatakan bahwa saya mirip dengan kakak perempuan dan nenek. Ibu Liu di samping sedikit mengernyitkan alisnya. Tampaknya ingin membantah. Detik berikutnya, Liu Ruyan mendorong pintu terbuka. Ibu Liu langsung patuh lagi. Nenek ingin bertemu kalian, kata Liu Ruyan. Lalu saya bertemu dengan nenek kandung saya di masa lalu. Saya hanya pernah melihat wanita ini di majalah dan surat kabar. Tahu bahwa dia sendirian menciptakan kerajaan bisnisnya sendiri. Dia tahu. Evaluasi luar terhadapnya ada baik dan buruk. Dan yang paling banyak dibahas adalah pengalaman cintanya. Dunia selalu sangat keras terhadap wanita. Tampaknya di mata orang luar. Tidak penting bagaimana dia menghasilkan begitu banyak uang. Jalannya sebagai seorang wanita untuk naik posisi. Pasti tidak bisa lepas dari nenek. Namun, saat pertama kali melihatnya, saya tahu, dia sama sekali tidak seperti yang dikatakan di luar. Karena tatapannya padaku begitu lembut. Dia berbaring sangat lemah di ranjang rumah sakit. Tetapi mulutnya terus meminta maaf kepada ayah. Maafkan aku. Aku tidak mendidik putriku dengan baik. Membuatmu menderita begitu banyak. Tidak mudah membesarkan anak sendirian, kan? Sebagai seorang ayah,
Kamu sangat kuat, juga sangat berani. Hanya beberapa kata. Langsung membuat ayah meneteskan air mata. Bertahun-tahun, dia berkali-kali merasa bersalah. Penyesalan yang tak terhitung jumlahnya. Berpikir bahwa dia telah menghancurkan keluarga orang lain. Tetapi tidak ada yang pernah mengatakan hal ini padanya. Siapa namamu? Nenek tua itu bertanya dengan lembut padaku. Itojo? Jawabku. Nama yang bagus. Nenek tua itu tersenyum. Ayahmu telah membesarkanmu dengan baik. Setelah mengatakan ini, orang tua itu sudah sangat lemah. Tetapi masih berusaha keras untuk berkata kepada Liu Ruyan di samping. Ayan. Ingat. Ini adikmu. Ibumu adalah perusahaan yang tidak berguna. Berikan padanya. Cepat atau lambat akan bangkrut. Aku sudah menyiapkan surat wasiat sebelumnya. Setelah aku meninggal, perusahaan dan saham akan menjadi milikmu setelahnya. Kamu bisa menjadi mandiri. Tetapi properti dan toko di bawah namaku. Semua perhiasanku akan kutinggalkan untuk Itojo. Apakah kamu tidak keberatan? Aku tidak keberatan. Nenek Liu Ruyan dibesarkan oleh neneknya sejak kecil. Dia tidak pernah membantah. Hanya Ibu Liu di samping yang berani marah tetapi tidak berani berbicara setelah mendengar ini. Sampai setelah keluar dari bangsal. Akhirnya meledak. Bu, apa artinya ini? Akulah putri kandungnya. Mengapa semua perusahaan dan properti diwariskan kepada cucu perempuan dan cucu? Diam. Beraninya kau bertanya mengapa? Tuan Liu di samping tidak menyembunyikan rasa jijik dan benci pada ibunya. Menikahimu benar-benar nasib buruk. Jika bukan karena kau ibu biologi Sayan. Memandangmu saja sudah sial. Katanya sambil menoleh menatapku, Itojo kecil. Senang bertemu denganmu hari ini. Jika ada apapun di masa depan, bicaralah dengan paman dan kakak. Baik, tertegun menatapnya. Adegan ini hanya merasa bahwa keluarga kaya ini tidak seperti yang saya bayangkan. Ibu Liu tidak mendapat dukungan dari suaminya. Dan berbalik untuk melihat ayah. Melihat ayah juga tidak ingin memperhatikannya, dia langsung meledak. Mengapa bahkan kamu meremehkanku? Pada akhirnya, Liu Ruyanlah yang keluar dari bangsal. Dengan tatapan mata. Ibu Liu langsung terdiam. Dan aku dibawa oleh Liu Ruyan ke lembaga medis atas nama keluarga Liu untuk melakukan tes DNA. Melihatku tidak berbicara sama sekali. Liu Ruyan melirikku. Tidak perlu gugup. Harta yang akan kamu warisi bukanlah jumlah yang kecil. Ini hanya formalitas. Aku mengangguk dengan kaku. Waktu menunggu terasa sangat lama. Bahkan jika Liu Ruyan sudah mempercepatnya. Aku masih merasa hari-hari berlalu seperti setahun. Sampai laporan tes DNA yang baru keluar dikirimkan ke tangan Liu Ruyan. Dia akhirnya meletakkan dokumen yang sedang dia lihat di tabletnya. Dan berdiri di depanku lagi. Izinkan saya memperkenalkan diri. Itosei. Saya Liu Ruyan. Dia menatapku dan berkata, kamu adalah saudara tiri dari ayah yang sama. Aku kembali sadar. Aku mendengar Liu Ruyan bertanya padaku. Ku dengar novel yang kamu tulis sedang populer. Liu Yi menjual hak cipta. Adik sangat hebat, ya? Su Baizhou di samping mendengar ini. Dan mengangkat alisnya dengan penuh minat. Apa judul novelnya? Setelah aku kembali, aku akan menyuruh orang-orang di bawahanku untuk menghubungi dan menegosiasikan harga. Bukan masalah. Terutama karena kita sendiri yang membeli untuk difilmkan akan lebih meyakinkan. Hanya beberapa kata saja. Masalah ini sepertinya sudah diputuskan begitu saja. Aku melihat sekilas mata Bai Ningbing yang redup di samping. Hatiku mencelos. Aku memang ingin menjual hak ciptanya. Tapi aku ingin Bai Ningbing memerankan peran utama wanita dalam filmku. Bolehkah? Setelah mengatakan itu, Bai Ningbing menatapku dengan heran. Liu Ruyan mengerutkan kening tanpa terlihat. Sementara Su Baizhou tersenyum. Tentu saja boleh. Ada seseorang yang datang untuk menyapa. Su Baizhou.
mengangkat gelas anggurnya dan pergi untuk bersosialisasi. Baiklah. Aku dan Bai Ningbing dan kakakku saling berpandangan. Pada akhirnya, Liu Ruyan yang pertama kali berbicara. Dia menatap Bai Ningbing dan bertanya. Mari kita bicara. Bai Ningbing mengangguk. Apakah ada yang menanyakan pendapatku? Tapi aku juga tidak berani membantah kakakku. Jadi pada akhirnya aku hanya bisa melihat mereka berdua pergi dan melihat asisten kakakku. Menurutmu apakah kakakku akan langsung memberiku cek? Asisten itu berpikir sejenak. Sepertinya presiden tidak punya kebiasaan itu. Baguslah, aku tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Saat itu Zihe Bai Ningbing menjadi sunyi. Untuk beberapa waktu. Bahkan pekerjaan asisten pun tidak diatur untukku. Hingga suatu malam sebulan kemudian. Aku dan Bai Ningbing menjadi trending topik. Aku tidak tahu siapa yang mengambil gambar Bai Ningbing mengantarku pulang malam itu. Bahkan judulnya pun hampir sama dengan yang aku karang sebelumnya. Jing Hao dan Bai Ningbing berkencan larut malam dengan pria misterius, diduga menjalin hubungan. Jing Hao dan Bai Ningbing sedang populer saat ini, dan drama mereka baru saja selesai syuting belum lama ini. Begitu trending topik ini keluar, langsung melesat ke 3 besar. Para penggemar dan netizen ramai bergosip. Banyak akun pemasaran membuat rumor. Dalam sekejap, Bai Ningbing menjadi sasaran semua orang. Namun, bahkan sebelum opini publik terus berkembang, seseorang menyadari bahwa popularitas trending topik mulai menurun. Banyak kata kunci terkait saat diklik. Langsung menghilang. Perusahaan manajemen Bai Ningbing juga mengeluarkan surat pengacara resmi pada saat ini. Netizen yang peka sudah menyadari ada yang tidak beres. Apa yang terjadi? Popularitas ini ditarik dengan sangat cepat. Jangan-jangan ada campur tangan modal. Desas-desus. Latar belakang keluarga pihak selatan tidak sederhana. Tidak bisa bicara lebih banyak lagi. Baiklah, baiklah. Bai Ningbing. Kau juga bisa dibilang telah memanjat tangga yang tinggi. Jadi, apakah gosip Bai Ningbing itu benar atau salah? Menurutku 8 atau 9 dari 10 itu benar. Cai Kuai-Kuai melihat trending topik. Dan langsung menelepon. Apa yang terjadi? Apakah kau dan Bai Ningbing bersama? Aku sangat cemas saat ini. Meskipun aku tahu bahwa Bai Ningbing yang mengantarku pulang malam itu. Tapi aku tidak menyangka akan difoto. Aku tidak ingin Bai Ningbing terpengaruh karena aku. Bukankah itu terlalu banyak? Berapapun uangnya, aku harus menarik trending topik ini? Saat aku hendak menelepon Su Baizhou, tiba-tiba mengirimiku pesan. Bai Ningbing. Itojo? Jangan khawatir aku akan membalas. Tapi aku lebih gugup darinya. Masa depannya langsung diketik. Itojo? Jangan gegabah. Tidak apa-apa jika aku dibicarakan. Sungguh, Bai Ningbing tidak menjawab. Beberapa menit kemudian, Cai Kun langsung mengirimiku pesan suara teriakan berdurasi 10 detik. Cepat lihat Weibo Bai Ningbing. Mendengar ini, aku tanpa sadar membuka Weibo. Tapi macet hingga hampir 10 menit kemudian. Ketika aku akhirnya masuk ke Weibo, status Bai Ningbing sudah heboh. Hanya karena Bai Ningbing memposting foto bersama yang aku letakkan di depan komputer. Dan dengan murah hati menanggapi keretakan Bai Ningbing. Dia adalah orang yang diam-diam aku cintai sejak aku masih muda. Dan juga tujuan yang aku perjuangkan. Aku melihat Weibo ini. Aku hanya merasa seolah-olah sebotol soda persik yang telah dikocok menggelegak dengan panik di dalam hatiku. Saat ini, tiba-tiba aku teringat surat cinta yang sudah menguning itu. Bertahun-tahun kemudian, cinta yang dulu tidak bisa diucapkan. Akhirnya diungkapkan secara terbuka di bawah sinar matahari. Di ponsel Ding. Bai Ningbing mengirim pesan. Turun. Aku hampir melompat dari tempat tidur. Bahkan tidak sempat mengganti piyama. Asal mengenakan jaket bulu angsa. Dan bergegas keluar pintu dan turun. Aku baru menyadari bahwa di luar sedang turun salju. Bai Ningbing, yang baru saja muncul di pencarian populer. Muncul di hadapanku begitu saja.
Dia mengenakan mantel berwarna unta. Rambut panjangnya tertiup angin. Indah seperti lukisan. Aku ingin bergegas dan memeluknya. Tetapi aku khawatir akan difoto lagi. Jadi aku hanya bisa berjalan cepat. Sambil berjalan, aku juga melihat sekeliling. Kamu? Kenapa kamu datang? Ini sangat berbahaya. Belum sempat aku selesai berbicara. Bai Ningbing langsung memelukku karena aroma parfum di tubuhku. Berputar-putar di ujung hidungku. Apa yang kamu lakukan dengan sembunyi-sembunyi? Apakah aku begitu memalukan? Aduh. Perhatikan pengaruhnya, jangan menyentuhku. Aku meronta beberapa kali. Tidak bisa melepaskan diri. Terpaksa menikmatinya. Aku membenamkan kepalaku di ceruk lehernya dan berkata dengan suara teredam. Aku adalah penggemar kariermu, Bai Ningbing mengangkat alisnya. Kupikir kau adalah penggemar visual. Apakah aku orang yang sebegitu dangkal? Ah. Lalu siapa yang menaruh fotoku di tempat paling mencolok di ruang kerja? Aku mengangkat kepala dari pelukannya. Agak malu. Kenapa kau belum meminta izinku? Untuk mengunjungi rumahku? Seseorang yang mabuk tertidur di sofa. Dan tidak bisa bangun lagi. Aku harus mengantarmu kembali ke kamar, kan? Jika aku tidak melihat, bagaimana aku tahu mana kamar tidur? Mana ruang kerja? Tidak bisa berkata apa-apa. Apa yang dia katakan sangat masuk akal. Baiklah. Kau sudah bertemu denganku. Besok masih ada pekerjaan, kan? Cepat pulanglah. Menjadi asisten paruh waktu Bai Ningbing untuk sementara waktu. Aku tahu betul jadwalnya. Bai Ningbing. Apa kau yakin tidak ada yang ingin kau katakan padaku? Aku menggelengkan kepala. Baiklah. Kalau begitu aku pergi. Bai Ningbing marah lagi. Sengaja memperlambat langkahnya saat berbalik. Mengatakan akan pergi. Namun dia menoleh ke belakang setiap 3 langkah. Matanya penuh harapan. Dan aku hanya melihatnya merajuk. Benar saja, Bai Ningbing tidak dibujuk. Langsung menjadi malu dan marah. Itojo? Jika kau tidak membujukku lagi, aku benar-benar pergi. Aku berpikir, Bai Ningbing, apakah kau sedang merajuk? Bai Ningbing tidak berbicara. Namun wajahnya memerah. Bahkan sampai ke akar telinganya pun memerah. Ah! Lalu apa lagi yang bisa kulakukan? Bai Ningbing, kucingku bisa salto ke belakang. Apakah kamu mau melihatnya? Bai Ningbing kembali setelah beberapa langkah. Senyum di matanya tak bisa disembunyikan. Ayo pergi. Aku tak sabar ingin melihat Yuan Bao kita salto ke belakang. Setahun kemudian, adaptasi film dari novel pertamaku secara resmi memulai syuting. Bai Ningbing memerankan tokoh utama wanitaku. Setelah serial TV dirilis, yang lebih dulu meledak daripada alur cerita ternyata adalah lagu tema. Lagu tema serial TV berjudul Surat Pengakuan yang digubah dan ditulis liriknya sendiri oleh Bai Ningbing. Menyapu bersih seluruh negeri di musim panas itu dan menjadi BGM yang sering digunakan dalam video-video populer. Semua orang tahu bahwa lagu ini ditulis oleh Bai Ningbing untuk anak laki-laki yang dia sukai diam-diam saat berusia 18 tahun. Tahun itu ada postingan populer di internet. Untuk melupakan seseorang, apakah yang pertama dilupakan adalah suaranya atau penampilannya? Jawaban dengan suara terbanyak di bawahnya adalah bukan keduanya. Yang pertama dilupakan adalah kekurangannya. Tapi aku hanya mengingat hal-hal baik tentangmu. Bai Ningbing berkata sambil tersenyum tak berdaya. Maka dia yang berusia 18 tahun menulis lagu ini. Aku ingat bagaimana kamu menunduk saat menulis. Tulisan tangan di kertas ujian sangat indah. Aku ingat saat kamu tidur siang di atas meja. Detak jantungku bahkan tak bisa tertutupi oleh suara napasmu. Aku ingat saat kamu berlari di lapangan. Setiap helai rambutmu berkibar dengan bebas. Kupikir cinta diam-diam mungkin seperti ini. Aku mengingat semua penampilanmu. Berpartisipasi dalam setiap momen pertumbuhan masa mudamu. Namun pada akhirnya aku hanya bisa terpisah jauh di tengah keramaian. Mendengarkanmu memberkatiku dengan karir yang sukses. Serial TV adaptasi dari novel pertamaku.
Meledak begitu saja dengan dukungan surat pengakuan. Semua orang tahu. Penulis aslinya adalah Bai Ningbing. Anak laki-laki yang dia sukai diam-diam saat berusia 18 tahun. Di pesta perayaan, para penggemar bercanda memanggil Bai Ningbing. Kali ini dia bisa dikatakan telah memanjat dahan yang tinggi. Untuk ini, Bai Ningbing tidak merasa malu. Malah merasa bangga. Bagaimanapun, aku memang berfantasi untuk memanjat dahan yang tinggi. Aku tertawa mendengar kata-katanya, selebriti besar. Oh, tidak. Sekarang seharusnya menjadi ratu film. Bai Ningbing tersenyum dan melihat. Aku tidak tahu dari mana aku mengambilnya. Sebuah cincin. Tiba-tiba berlutut dengan satu lutut. Cahaya bintang di matanya lebih terang dari lampu sorot. Maukah kau memberiku kesempatan ini? Setelah terkejut, dengan mata berkaca-kaca, aku menyerahkan tanganku padanya. Kalau begitu, tunjukkan kemampuanmu. Aku berbohong padamu. Sebenarnya, sejak aku melihat surat cinta itu, aku sudah membayangkan hari seperti ini akan tiba. Teks utama selesai, hari ketika Liu Ruyan mengalahkan Bai Ningbing untuk mendapatkan Yingying. Orang yang paling bahagia adalah Su Baizhou. Harus kukatakan, visimu sangat akurat. Bergegas ke kantor Liu Ruyan. Sangat bersemangat hingga ingin memeluknya. Dulu ketika kau merekomendasikan orang itu kepadaku, aku tidak senang. Sekarang sepertinya aku benar-benar bodoh. Hampir melewatkan mesin uang. Sementara Liu Ruyan meletakkan mimpinya. Jarang terlihat tersenyum. Adik kita juga membanggakan. Novel pertama yang diadaptasi menjadi serial TV menjadi sangat populer. Apakah kalian para pria menghasilkan uang? Karena mengatakan Suruzong, dia tiba-tiba teringat sesuatu. Aku ingat ketika kau remaja dan kekanak-kanakan. Kau juga selalu berteriak. Di masa depan, aku ingin menjadi penulis Liu Ruyan. Kemudian, ketika kau SMA, sekelompok pria mengejarmu. Memujimu karena cantik. Kau bilang kau ingin debut sebagai idola Liu Ruyan. CK, waktu benar-benar berputar. Kenapa kau menjadi CEO yang dingin dan mendominasi Liu Ruyan? Kali ini benar-benar menghancurkan hati. Ada teman masa kecil. Dialah yang tahu sejarahku. Dia tahu situasi keluargaku. Kau juga tahu. Liu Ruyan berkata dengan tenang. Kondisi tidak memungkinkan keluarga Liu. Saat itu hanya ada dia seorang pewaris. Dia dibesarkan oleh nenek dan ayahnya sejak kecil. Dia mungkin masih memiliki banyak mimpi yang belum matang. Dan ayah serta nenek tidak pernah pelit memuji cinta pria yang tumbuh di sekitarnya. Jadi, setelah mengetahui bahwa orang tuanya sudah lama berselisih, dan dia memiliki adik laki-laki tiri, dia menyadari bahwa dia perlu tumbuh dewasa. Sejujurnya, tidak ada anak orang kaya lain yang bisa melakukan apa yang terjadi pada keluargamu. Begitu toleran terhadap anak haram. Kamu adalah pengecualian. Su Baizhou menghela nafas. Kesalahannya bukan pada Liu Ruyan. Berkata dengan lembut. Dia sendiri dibesarkan oleh dua pria. Dia tahu bahwa pria tidak mudah. Bahkan tokoh legendaris seperti nenek. Yang dibicarakan orang adalah pengalaman cintanya. Dia tidak ingin adiknya mengalami hal yang sama saat nenek meninggal. Keluarga Liu mengalami masalah internal dan eksternal. Sekelompok kerabat dan paman mengincar mereka berdua. Dia hanya bisa mengurus pemindahan sekolah Itojo untuk melindunginya. Kemudian saya tahu, dia ingin menjadi penulis. Dia juga mendukung sepenuhnya. Karena dia hanya punya satu ini. Adik laki-laki berbicara. Saat itu, apa saja yang kamu dan Bai Ningbing bicarakan secara pribadi? Mendengar ini, Liu Ruyan mengingatnya. Dirinya juga tidak bisa menahan diri. Tertawa membicarakan apa? Saya dan dia bilang. Ito-jo adalah satu-satunya anak laki-laki di generasi keluarga Liu ini. Keluarga Liu menyiapkan mas kawin yang sangat mahal untuknya. Lalu, kamu memintanya untuk memberikan mahar yang sama banyaknya. Su Baizhou hampir mulai menghitung.
Berapa banyak uang yang telah Bai Ningbing hasilkan selama bertahun-tahun. Tapi tidak peduli seberapa banyak. Bagaimana bisa dibandingkan dengan Liu Jia? Untuk ini, Liu Ruyan hanya tertawa kecil. Tidak ini. Saya memintanya untuk menikahi keluarga saya. Bai tahu dia bodoh. Kemudian dia tanpa ragu setuju. Benar-benar cinta murni di otak Bai Ningbing episode sampingan itu Jo pindah sekolah. Ketika mendengar berita ini, Bai Ningbing sedang berbaring di tempat tidur dengan demam. Demam malam tahun baru. Malam itu, dia sendirian di alun-alun. Dia menunggu di siang hari sampai malam. Akhirnya ayahnya mengirim pesan itu ke Itojo. Itojo, aku tidak menunggumu lagi. Saat itu, dia mengira Itosei hanya berhalangan sementara. Tetapi dia tidak menyangka bahwa berita berikutnya yang dia dengar tentangnya adalah dia pindah sekolah. Padahal sehari sebelumnya mereka masih bersama membayangkan masa depan. Padahal Itosei juga berjanji akan menjadi manajernya nanti. Dasar penipu kecil. Menerima undangan reuni kelas. Hari itu, Bai Ningbing baru saja selesai syuting semalaman. Dia sangat sibuk saat itu. Saat melihat pesan itu, dia awalnya ingin menolak seperti sebelumnya. Tetapi dia terdiam setelah menerima pesan dari Chai Kun. Chai Kun berkata, Itosei juga akan pergi. Dia ragu-ragu untuk waktu yang lama. Akhirnya dia meminta cuti setengah hari dari kru. Alasannya adalah untuk menghadiri reuni teman SMA. Saat pertama kali melihat Itosei, dia awalnya ingin pura-pura dingin dan bertanya siapa dia. Tetapi pada saat dia melihat Itosei meneteskan air mata, jantungnya berdenyut kencang. Kenapa kau menangis? Begitu kata-kata ini keluar, dia tanpa sadar mengulurkan tangan untuk menghapusnya. Air mata. Tetapi kemudian, menyadari di mana dia berada. Dia menahannya dengan paksa. Sial. Bukankah kita sepakat setidaknya aku harus membuatnya terkesan? Kenapa aku tidak bisa menahan diri begitu kita bertemu? Sungguh tidak berguna. Saat makanan hampir habis, Itosei pergi keluar sebentar. Dia segera mengikutinya. Jadi ketika Itosei keluar dari toilet, yang dia lihat adalah dia merapikan rambut panjangnya. Memperlihatkan tulang selangka yang indah. Hanya terlihat menjepit rokok wanita. Dengan ekspresi agak malas di matanya. Sebelumnya dalam sebuah drama, dia harus berlatih di depan cermin berkali-kali. Tahu bagaimana terlihat paling menawan saat menatap orang. Benar saja. Ekspresi kekaguman muncul di mata Itosei. Detik berikutnya dia bersin. Bai Ningbing melihat dia bersiap untuk masuk. Bai Ningbing menjadi cemas. Itosei, apakah jika aku tidak mencarimu, kau tidak akan pernah berinisiatif mencariku? Itosei sedikit terkejut. Tapi kaulah yang pertama kali berpura-pura tidak mengenaliku. Tapi dia hanya tidak rela. Dia tidak rela. Orang yang tertinggal dalam ingatan. Hanya dirinya sendiri. Itojo, apakah kamu punya hati nurani? Jika dia masih memiliki sedikit hati nurani, dia seharusnya merasa berhutang budi padaku. Meskipun hanya sedikit. Memohon kata-kata selanjutnya darimu. Dia sama sekali tidak bisa mengatakannya. Jadi dia dengan kesal mengacak-acak rambutnya. Akhirnya berbalik dan berjalan cepat kembali ke ruang pribadi. Gerakannya mengikuti tubuhnya bergoyang lembut. Itojo yang wajahnya terbungkus syal sangat imut. Dia melihatnya berusaha menghela napas. Anak-anak rambut di dahinya langsung tertiup berdiri. Hampir tidak bisa menahan tawa. Akhirnya tetap menahannya dengan paksa. Apakah dia orang yang begitu mudah luluh? Di dalam mobil saat kembali, dia mendengar Kak Chai dan Itojo mengobrol di depan. Dia tidak bisa menahan diri untuk bergumam. Sampai Kak Chai kesal dengan Bai Ningbing. Ada apa denganmu?
Tidak enak badan. Biarkan aku mengobrol dengan teman lamaku. Kamu bergumam untuk siapa? Setelah kata-kata itu jatuh, dia melihat melalui kaca spion. Melihat Itojo di depan. Diam dan tutup mulut. Aku dan kamu masih bisa merokok. Kau pikir memasang yang besar. Tak disangka malah membocorkan yang besar. Itojo memelihara seekor kucing. Nama kecilnya adalah Bao-Bao Bai Ningbing. Seumur hidupnya belum pernah kehilangan muka sebesar ini. Apakah Itojo merasa dia terlalu percaya diri? Tapi siapa suruh dia memanggil Bao-Bao di depannya? Kucing kecil orang itu bernama Xiao Ming. Kenapa tidak boleh memanggil? Tidak bisakah kau membiarkanku menjaga sedikit kesucian? Di dunia ini? Pergi beli makanan kucing kaleng dan makanan beku kering. Harus beli yang terbaik, kucing adalah kucing yang baik. Kalau bisa mengakuinya sebagai ibu, itu lebih baik. Kemudian dia mengetahui identitas Itojo dari mulut Su Baizhou. Anak haram keluarga kaya di masa lalu. Kemungkinan yang belum pernah dia pikirkan. Jadi, apakah dia dulu juga memiliki kesulitan sendiri? Bai Ningbing tiba-tiba merasa lemas. Apa yang dia lakukan? Marah sendiri. Tapi tidak pernah berpikir bahwa dia juga memiliki kesulitannya sendiri. Mengantar Itojo pulang. Malam itu, dia mengakui bahwa dia memiliki motif tersembunyi. Tetapi ketika Itojo bertanya kepadanya, dia terdiam lama. Musim dingin 6 tahun lalu. Malam tahun baru itu. Apakah kau sangat kedinginan? Dia kemudian berusaha mengingat malam tahun baru 6 tahun lalu, malam bersalju itu. Dia melihat orang-orang yang datang dan pergi di alun-alun. Mendengarkan pasangan muda di sampingnya menghitung mundur bersama. Apa yang dia pikirkan di dalam hatinya? Itojo hampir tertidur. Dia membuka mulutnya dengan pelan. Hampir memohon. Ya, sangat dingin. Jadi Itojo, jangan biarkan aku tinggal di musim dingin ini lagi. Itojo benar-benar tertidur. Tidak membalasnya. Tapi meskipun begitu, dia tetap sangat menyukainya. Selesai.